Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, para mahasiswa-mahasiswi sekalian, untuk memberkati acara kita pada hari ini, kuliah kita pada pertemuan yang ke-14, mari sama-sama kita baca Al-Fatihah untuk mengambil keberkahan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kuliah kita pada hari ini, yaitu mata kuliah kita yaitu metode penelitian komunikasi dalam bentuk kualitatif. Adapun mata kuliah yang kita bicarakan hari ini adalah strategi penelitian kualitatif. Strategi penelitian kualitatif adalah ada beberapa teori yang ingin kita pelajari. Pertemuan kelas ini yaitu mata kuliah strategi penelitian kualitatif. Apa itu strategi penelitian kualitatif? Yang pertama, bagaimana kita menangkap seseorang dalam memberi makna atas pengalaman ataupun seseorang memberi suatu makna individu kepada kita dalam sebuah peristiwa. Ini penting kita pahami. Setiap ada isu, jangan terus kita telan mentah-mentah. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu idza jaa, apabila datang kepada seseorang yang fasik berbicara kata baik, nyatakan olehmu apakah yang dia ngomong itu benar atau salah. Kalau istilah kita di dalam daerah pesantren itu dinamakan dengan apa? Mahkamah Sirkali Zaki Hijara Bainahuma Hadiyatul Bakharah 50-50 kawan itu. Cerita itu 50 kebenarannya, 50 bohong, 50 benar. Dalam ilmu penelitian atau dalam bentuk proposal itu dinamakan dengan hipotesis. Hipotesis itu adalah 50-50. Ini perlu dalam hal ini kita tahu seperti yang diungkapkan oleh Taswir dalam bukunya keluaran tahun 2015. Strategi yang dapat dipilih untuk penelitian kualitatif diantaranya adalah sebagai berikut. Strategi yang dapat dipilih untuk penelitian kualitatif diantaranya adalah fenomenologi. Apa itu? Mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan proses atau fenomena. Ini harus jelas dalam kehidupan kita, sebagaimana yang kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sering berkawan dengan orang bohong, jelas omongan kita hari-hari itu pasti bohong. Kalau kita sering berkawan dengan orang yang fatal, itu omongan kita sehari-hari pasti sidik, benar. Tujuannya adalah untuk mereduksi pengalaman, karena pengalaman itu lebih penting dari segala-galanya apabila kita melakukan sebuah penelitian lewat pengalaman orang lama. Maka dalam istilah ilmu dalam ilmu kajian terdahulu, setelah kita buat skripsi nanti mahasiswa akan tahu ada kajian terdahulu ya, pengalaman orang lama, apa yang dia bahas. Dan selanjutnya komunikasi kualitatif individu pada fenomena menjadi deskripsi menjadi sebuah esensi atau intisari yang universal. Ini masih mentah. Selanjutnya studi kasus. Apa itu studi kasus dalam sebuah ilmu penelitian? Sebenarnya dalam kehidupan kita semua ada studi kasusnya. Ya. Penelitian dengan cara mendefinisikan suatu kasus tertentu tujuannya ada dua: mengilustrasikan kasus unik, kasus yang dimiliki kepentingan yang tidak biasa dalam dirinya dan perlu dideskripsikan atau diperincikan. Sering pula disebut dengan kasus intrinsik.
Yang kedua, memahami isu yang kita buat, yang kita ingin teliti, harus tahu isu apa. Seperti kita mengambil mata kuliah komunikasi dan dakwah, tujuannya apa? Isu-isu itu apa? Indikatornya apa? Bakal dah pilih kuliah dakwahnya, bakal dah pilih komunikasinya, pasti ada jawaban masing-masing. Ada mahasiswa lain memilih bahasa Arab, ada memilih PAI, Pendidikan Agama Islam, ada yang memilih ekonomi syariah, pasti dia punya alasan masing-masing. Ya. Memerlukan desain multi kasus dan sering disebut sebagai kasus instrumental. Jadi kasus semata digunakan untuk memahami sesuatu yang lain. Ini sebuah perbandingan. Selanjutnya kita masuki dengan etnografi. Apa itu metodologi etnografi? Studi etnografi ini ditujukan untuk mempelajari nilai-nilai perilaku universitas lain bagaimana? Ya, budaya Aceh bagaimana? Aceh Utara budayanya bagaimana? Aceh Bidi budayanya bagaimana? Lain-lain kan? Lain-lain. Keyakinan sama, beragama Islam, Allah itu Tuhan kita, Rasul itu Nabi kita. Tetap punya beriman, berislam, sifat 20 kita sunnah wal jamaah. Itu dia bisa diganggu-gugat tentang keyakinan. Dan bahkan bahasanya kita ada Aceh ada berlainan dialeknya berlainan, ada yang kasar, ada yang halus, ada yang paling halus, kan? Bahasa dari suatu masyarakat yang mempunyai kebudayaan yang sama. Fokus pada metodologi etnografi adalah mempelajari apa yang kita pelajari di metode ini. Makna dari perilaku, apa makna dari perilaku? Perilaku itu apa? Bawaan, perilaku sehari-hari, cara bicaranya, tingkahnya, cara merespon orang berbicara, cara kita berbicara sama orang lain, bentuk tubuh kita. Bukan tidak pegang apa yang ngomong dengan dari tempat ini, tidak pegang apa yang boleh di tempat ini dia kau berarti yang boleh dari perilaku kue, yang dari orang tua, dari orang kuliah bukan dirubah. Ini tentang perilaku. Dan bahasa dan interaksi, bahasa yang kita gunakan. Kalau sama-sama kawan boleh kami, kan? Sama guru nggak bisa, orang-orang yang belum kita kenal nggak bisa, ya kan? Nah, tapi terus nampu. Makna dan perilaku dan bahasa dan interaksi di kalangan para anggota kelompok, sama-sama kita daya, antar daya ini dengan daya sana, kampus ini kampus sana, mahasiswa dengan mahasiswa apa tuh interaksinya bagaimana, cara ngomongnya bagaimana, cara bicaranya bagaimana, metodenya bagaimana, apa metode yang digunakan. Mari kita pelajari tentang metodologi etnografi. Keren nih, dia dengar lagi. Macam-macam teori ada di sini. Suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan sesuatu teori baru, karena teori yang ada tidak cukup untuk menjelaskan fenomena sosial yang ada. Nilai ini bisa kita istilahkan kalau kita di pesantren ini adalah hukum hadisah. Hukum-hukum kalau kita lihat matan kita atau nasikah tidak ada. Kalau kita lihat hadis juga nggak ada. Kalau kita lihat ayat hadis tidak ada. Saat ini ada. Saya bertanya pada mahasiswi, jawab yang jujur. Laundry ada nggak di hadis? Enggak. Ada ayat laundry? Enggak. Tapi ada laundry sekarang. Ratusan. Pertanyaannya apa urusan? Wajib kata enggak mereka? Tidak. Kenapa? Karena barang baku yang digunakan tidak kekal. Rinso, cairan, pembersih, karena kekal, tidak kekal, tidak wajib kekal. Orang yang menghasilkan ikan, wajib kekal. Kenapa? Ikan hasil kasihlah dengan orang nanam semai, nanam hutan. Ada enggak di hadis? Enggak. Ada ayat? Enggak. Ada di kias? Nah, pakai kias itu. Itulah fungsinya kita harus sudah wajib. Oke, lanjut. Analisis narasi yang kita analisa. Bagaimana? Seseorang berbicara, langsung kita analisa pikirannya. Ini mana? Karena kunci dan sekaligus fokus penelitian naratif adalah pada cerita. Nah, pada penelitian naratif akan mengumpulkan cerita individu, dokumen ataupun kelompok tentang pengalaman individual yang dituturkan. Selanjutnya, merancang penelitian kualitatif. Bagaimana cara kita merancangnya penelitian kualitatif ini?
Makna penelitian kualitatif, penelitian lapangan harus punya bukti, harus punya saksi, informan data orang yang kita wawancara. Nah, di satu tempat ada sesuatu yang kejadian, harus ada saksi, harus ada barang bukti orang yang kita wawancara, saksi wawancara ada. Nah. Dan kedua, materi, harus uji materi. Pengertian desain dan rencana penelitian. Tahap-tahap rancangan penelitian ini termasuk dalam materi. Yang ketiga, dengan indikator pencapaian. Capaiannya sebuah penelitian kita apa? Oh, banyak orang dukung, banyak orang yang mendukung, banyak orang biayai. Nah, jangan ini mau caleg. Ayo naik dulu, ayo naik Ustaz, ayo naik Pak, kita dukung, kita jual rumah, kita dukung Anda. Kita ramai-ramai dukung Anda. Artinya apa? Oh, ini bagus indikator dia. Akhirnya kita lolos. Ada juga yang suka, tapi orang nggak suka ini. Oh, saya punya duit sendiri, apa banyak duit kita, tapi nggak ada yang beli, sama juga. Terjadi sungai, akhirnya tidak ya. Dan selanjutnya, lembar kegiatan pembelajaran. Ini kita lanjut terus, evaluasi, pengertian dan rancangan penelitian. Lanjut tahap-tahap perencanaan penelitian. Selanjutnya tahap perencanaan. Selanjutnya tahap pelaporan penelitian, strategi penelitian dan perumusan masalah. Ini yang paling penting. Ya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu kemampuan kita mahasiswa. Ini yang paling penting AWW. Mahasiswa. Kompetensi Anda apa? Di bidang dakwah. Jangan coba-coba masuk manajemen. Mampus. Kemampuan Anda sanggup dakwah, sanggup komunikasi. Itu Anda ambil suatu penelitian karya ilmiah Anda. Ada mahasiswa ini sanggup pakai manajemen. ini jangan coba-coba masuk dakwah. Ada orang dengar. Ada yang perempuan di depan komputer kan. Coba-coba masuk dari panggung. Ini kompetensi dasar ini apa? Kalau bahasa kita jiwa kita, jiwa dasar kita. Kenapa kita memilih mata kuliah ini? Karena jiwa kita kan. Kita masuk PAI, jiwa kita mendidik, menjadi guru. Kita ingin menjadi orang yang bekerja di kantor masuk Indonesia. Kita mau manajemen masuk MPI. Kita kuat berapa suka mau main masuk dakwah. Itu empatnya. Ini kompetensi dasar. Mahasiswa memahami strategi penelitian kasus dan etnografi yang merumuskan masalah. Apa yang didapat penelitian? Harus tahu dulu masalahnya apa. Tikus mati. Tidak sah kita buat penelitian. Bagi orang harus. Dan selanjutnya kita masuk dalam strategi pembelajaran yang kita bahas jenis studi kasus. Pertama, menentukan kasus. Dan selanjutnya adalah tipe-tipe penelitian etnografi. Ini tipe-tipe yang kita gunakan di apa? Ada pilihannya ya. Oke. Sekarang kita akan memasuki dalam tahap pembelajaran selanjutnya. Akan belajar membuat kelompok. Belajar membuat kelompok. Tolong dibagikan dalam bentuk 3 kelompok A, B, C. Tolong buat kursi. Bagi kalian. Ya.
silakan berdiri. Sebutkan nama. Nama saya Muhammad Zaki dari kelompok A ingin bertanya. Silakan. Coba Anda sebutkan strategi penelitian dan perumusan masalah. Oke. Ada yang mau jawab? Siapa? Oke, berdiri. Nama saya Jumaliani, saya dari kelompok C ingin menjawab pertanyaan dari kelompok A. Jadi strategi penelitian dan perumusan masalah yaitu yang pertama petunjuk umum. Petunjuk umum yang pertama berisi tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini yaitu mahasiswa harus memahami strategi penelitian kasus dan etnografi dan merumuskan segala masalah. Yang kemudian untuk penelitian kualitatif untuk strategi penelitian spesifik. Yang pertama materi. Studi kasus dan etnografi sebagai strategi penelitian kualitatif, teknik perumuskan. Masalah untuk strategi penelitian kasus dan etnografi. Yang ketiga yaitu indikator pencapaian. Mahasiswa dapat menjelaskan strategi kasus dan etnografi. Kemudian mahasiswa juga dapat membuat rumusan masalah untuk kasus dan etnografi. Yang selanjutnya yaitu mahasiswa dapat memilih strategi penelitian yang tepat dengan rumusan masalah yang ada. Kalau ada silakan. Tunjuk tangan. Perkenalkan diri Anda siapa? Nama saya Syarifah Saya Adia. Saya ingin bertanya. Coba Anda sebutkan salah seorang para ahli metodologi penelitian komunikasi. Oke, ada yang mau jawab? Kalau nggak saya jawab. Ada? Ada. Oh, oke, lanjut. Kamu pada mau perempuan. Sebutkan nama Anda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuyudi. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan daripada Syarifah, yaitu siapakah tokoh? Itu adalah seorang Chris Will pada tahun 2015, yang mana Chris Will di sini menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada rancangan penelitian yang betul. Ya. Tidak ada rancangan penelitian yang bisa Anda tunjukkan sedikit lagi. Jadi dari tokoh Chris Will di sini menyebutkan masing-masing peneliti seringkali mempunyai rancangan yang berbeda-beda. Meskipun demikian, sebuah penelitian tersebut memiliki rancangan penelitian kualitatif harus mengikuti tahap-tahap dan penelitian ilmiah. Oke. Selanjutnya dari dosen yang ada yang ingin, dari mahasiswa ada yang ingin bertanya, silakan kepada dosen. Silakan berdiri, bukan nama. Perkenalkan, nama saya Zamal Aziz. Saya ingin menanyakan suatu pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan tahap pengambilan data. Ya, sebutkan atau bagaimana cara-cara atau tahap pengambilan data. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Tahap-tahap pengambilan data ini ada di semua peneliti. Tidak mesti di ilmu dakwah, ekos, MPI, PAI sama semua dalam tahap-tahap pengambilan data. Data di mana ini yang diambil? Data setelah survei lapangan. Kumpulkan bukti wawancara, dikumpul, disatukan semua, nanti baru dibahas kembali oleh si peneliti atau oleh orang yang membuat sebuah karya ilmiah. Itu singkatnya. Oke? Ada lagi? Bantu guru kita juga. Ini orang data, jangan main-main. Tinggal. Oke. Ada yang lebih. Pertama. Itu ijazah bagaya. Dengar. Jadi iklan ya. Data ya. Itu dengan kau. Dan nurun tahap akhir. Jangan tahap akhir kan yang mana? Yang media kan tahap akhir. Yang jarang yang menentukan. Pak Jarod menentukan. Nah, kuliah. Punya kuliah, terlanjut anak kuliah, kuliah. Oke. Dah. Kenapa? Nyoto, tomato buat. Dimanfaat. Bisa. Oke, kita tutup dengan itu ya. Ya, para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, berakhirlah pertemuan kita pada hari ini, yaitu pertemuan ke-14. Lanjutannya nanti di pertemuan ke-15 kita sambung kembali. Tapi sebelumnya untuk memberkati acara kita ini, tadi ada kita buka, mesti harus ada kita duduk. Mohon anak-anak untuk berdiri. Baik.
علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فهمنا وفهم لنا والفرادة لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. Oke, terima kasih. Hanya sekian dan demikian. Saya ucapkan hilalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.